kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gradient descent. Nah, kita akan membahas nih tentang aplikasi dari gradient descent. Kita akan gunakan gradient descent untuk memprediksi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kita yang pertama akan membahas tentang gradient descent pada materi yang pertama. Selanjutnya nanti bakal ada contoh penerapan dari gradient descent. Nah, setelah itu bakal dilanjutkan dengan program dan visualisasinya. Nah, dan di akhir nanti bakal ada kesimpulan. Gradient descent merupakan teknik meminimalkan fungsi atau pengiraan sebuah titik dengan kemiringan yang besar dengan delta Y atau selisih Y yang paling tinggi dan delta X atau selisih X yang paling pendek. Ini merupakan contoh gradient descent. Selanjutnya, rumus umum gradient yaitu Y sama dengan mx plus b. Sedangkan fungsi gradient descent yaitu dapat dilihat pada gambar. Nah, untuk mengetahui efektivitas dari gradient descent yang kita buat, kita dapat menggunakan rumus loss function atau error. Rumus dapat dilihat pada gambar. Di sini adalah contoh penerapan dari gradient descent. Jadi metode gradient descent ini dapat digunakan dalam berbagai hal. Salah satunya yang kita ambil sebagai topik hari ini adalah memprediksi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Untuk mengetahui titik kemiringan yang optimal digunakan beberapa data atau parameter seperti hari atau minggu, lalu jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah kasus meninggal, jumlah kasus sembuh, jumlah pasien yang sudah divaksin, dan lain-lainnya. Nah, dari data-data yang ada dapat diperkirakan tren penyebaran COVID-19. Apakah terjadi penurunan kasus terkonfirmasi maupun kenaikan jumlah dari pasien yang sembuh. Nah, di sini ada contoh grafik dari tren perkembangan kasus per hari dari COVID-19. Nah, di sini ada garis berwarna merah, hijau, dan juga biru. Garis merah ini menunjukkan tingkatan dari pasien yang meninggal, lalu yang hijau adalah pasien yang sembuh, dan juga garis biru ini adalah kasus yang terkonfirmasi. Grafik ini dimulai dari bulan Mei tahun 2020 sampai bulan Mei 2021. Terlihat ini ada kenaikan yang sangat signifikan, terutama pada bulan Januari sampai Maret. Pada contoh kasus yang kami buat program untuk memprediksi kapan pasien COVID di Indonesia itu hilang. Bukan hilang dalam maksud menghilang gitu ya, tapi selesai dan semuanya sembuh. Amin. Nah, pada program ini kami mengimport dataset yang sudah ada, yaitu Indonesian Corona Statistic Data. Dari data ini terdapat tanggal dari 1 Februari sampai hari ini dengan jumlah pasien aktif di Indonesia. Lalu data yang sudah ada kita ambil jadi dua, yaitu data aktif dan data dates. Data dates ini yaitu tanggal dari 1 Februari tadi yang diubah dalam bentuk ordinal. Karena apa? Karena biar dapat dihitung menggunakan perhitungan matematis. Lalu pada line ini kita bisa lihat bahwa data yang sudah ada kita standarisasi untuk memudahkan program dalam perhitungan. Lalu kita deklarasikan variabel M sebagai slope atau gradient, B sebagai konstanta persamaan linear tersebut, lalu ada R sebagai learning rate dan iterasi yaitu iter. Lalu terdapat fungsi plot 3D di sini untuk melihat seluruh kemungkinan M dan B yang ada, dan akan kita lihat nanti pada akhir. Lalu dalam lakukan iterasi ini kita menghitung prediksi, yaitu M dikali X plus B seperti yang sudah dijelaskan teman saya tadi. Lalu ada SSE yaitu Sum of Squared Error, salah satu metode yang kami gunakan untuk menghitung prediksi error. Lalu di error ini kita hitung yaitu 2 per banyaknya data dikurangi jumlah seluruh data Y min Y prediksi dikali gradient.
Lalu kita akan mendapatkan nilai gradien yang baru, yaitu dengan mengurangi learning rate dikali error M tersebut. Lalu pada prediksi ini kita menghitung 0 sebagai jumlah pasien aktif, yaitu yang kita inginkan. Lalu Y out ini keluaran dari perhitungan tersebut yang akan membentuk ordinal, dan kita akan ubah menjadi bentuk tanggal seperti itu. Lalu terakhir kita akan plotting 3D. Lalu bentuk datanya akan terlihat seperti ini. Nah, jadi ini adalah hasil program yang dibuat oleh teman saya. Nah, ini ada garis regresi linear yang biru ini, terus yang ini titik-titik ini adalah datanya. Nah, ini bergerak secara otomatis sebanyak 100 kali iterasi. Jadi di 100 kali iterasi itu akan mencari nilai yang terbaik seperti itu. Nah, ini ada nilai M, nilai C, dan nilai errornya. Nah, ini sudah mencapai 100 iterasi ya. Nah, ini langsung ke bentuk 3D-nya ya. Nah, ini ada nilai B yang di sebelah Z, terus yang M sebelah X, dan SSE ini yang Y. Kita dapat kesimpulan nih, pandemi COVID di Indonesia akan hilang pada tanggal 9 Agustus 2021. Nah, namun kesimpulan yang kami peroleh ini tidak dapat dijadikan patokan secara 100% karena data yang kita ambil itu hanya di tanggal 1 Februari hingga Mei 2021. Jadi tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, Pakai masker. Stay safe guys, jangan lupa jaga kesehatan ya. yeay!